Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. UI World berangkat dari 3 nilai-nilai inti, core values. Untuk itu kami selalu menyampaikan sesuatu yang harus dikoreksi kalau nggak benar, kalau tidak jujur, dan kalau tidak adil. Nah, tiga situasi sekarang ini kok ngebentur semua atau 3 nilai yang dipakai lo UI sekarang ini. Lagi rame disoroti di media sosial kasus mafia Sambo, vonis. Saya ngikutin gitu ya. Dan yang menarik yang ingin saya jadikan salah satu acuan adalah masukan dari Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Bahwa, kata beliau, ada brigjen, nggak dibilang polisi atau siapapun yang bermain, yang mengatur, mengendalikan, dan paling tidak berusaha mengendalikan agar vonis atau tuntutan jaksa dan atau vonis pengadilan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Orang sudah mulai berteriak. Kenapa? Ya, ini masalah ketidakadilan. Sudah jelas biang keroknya itu Sambo. Sudah jelas Putri itu bermain. Sudah jelas bla bla bla. Tapi ngeles-ngeles-ngeles-sanan yang orang bilang nih mestinya hukum mati. Orang bawa narkotika aja hukumnya mati. Kok ini kok enggak gitu. Dia memerintahkan, menghilangkan barang bukti, rekayasa, fitnah. Anak buahnya yang udah dibunuh itu difitnah, perkosaan. Tapi esensinya apa sih sebetulnya? Esensi kan barangkali saya menduga almarhum Brigadir J ini tahu barangkali konsorsium 303, mafia Sambo, duit segala macam. Itu barangkali membuat wah ini bahaya nih kudu dimatiin. Barangkali itu. Lah kok cuman tuntutan jaksa seumur hidup. Terus PC 8 tahun. Eliezer yang sudah kolaboratif sebagai anak buah segala macam lebih tinggi dari PC. Jadi mulai bingung saya. Nah, Pak Mahfud saya mengatakan inilah contoh bukti permainan dari brigadir siapa namanya itu yang belum disebut yang berusaha bermain. Saya percaya. Kenapa percaya? Kalau waktu proses saja Komnas HAM dibayar kok dikasih amplop. Yang udah diganti Komnas HAM-nya itu saya ngomong berkali-kali di video. Mari Komnas HAM kita ketemu. Tapi tidak semua mau nerima amplop itu. Kan model 2 ngasih amplop atau ngancem. Lah ini jelas Satgasus ini kan ilegal. Nah, itulah saya bilang salah satu bentuk dari mafia yang dipakai dalam menjadi eksekutor dalam kasus kilometer 50. Kok nggak dibongkar ya? Pak Kapolri saya sih ikut prihatin, rada repot juga. Mau dibongkar dia ngadepin petinggi-petinggi. Pak Jokowi pun tidak komentar mengenai kilometer 50. Cuman Sambo komentar. Apa beliau juga kena di trap? Ikut terlibat di kilometer 50. Nggak tahu saya. Itu kan membunuh. Saya udah menduga lah, kilometer 50 itu nanti kalau kejadian yang menyerang preman. Waduh, ini kan model preman sudah jelas. Menyerang petugas. Petugas dari mana dipakai pakaian preman? Menyerang petugas. Terus tampil yang sekarang terlibat di Brigadir J juga. Brigjen polisi siapa itu kan hadir di sana tampil waktu paparan Kapolda Metro Jaya yang dikorisi sendiri, ngaco sendiri segala macam. Yang sekarang kasus Brigadir J kok menang wae. Dan Kapolri pun diem aja. Wah ini orang kuat di belakangnya ini. Yang kalau dikerjain dia nyanyi. Buat kilometer 50 gue tahu. Ini dia blackmail lah ya. Jadi udahlah. Nah kalau Kapolda Jawa Timur digusur karena tidak sekuat. Tidak megang kunci, tidak megang rahasia. Di mana dia bisa neken yang di atas. Kan sekarang model gitu.
Jadi kalau ada pejabat nggak nurut, lu nggak nurut, gue buka lo kasusnya. Katanya ada kelompok di rejim sekarang yang mananya begitu. Ada seorang menteri yang saya tahu diancam sekarang udah jinak nurut. Apa menteri kehutanan, menteri apa gitu. Adiknya ini dia masih ngelawan, tapi begitu kasus dia dibuka sampai sekarang jinak. Nggak usah sebut nama lah ya. Anda kira-kira sendiri aja. Karena memang main gitu. Nah ini kan sama. Jadi kok nggak diaudit ya kilometer 50? Kok nggak diaudit ya Satgasus? Kok nggak dikaitkan ya? Orangnya sama, yang mati-matiin CCTV orangnya sama, komandan lapangannya sama, Hendra Kurniawan itu hadir di sana. Udah pasti dia nggak mungkin tampil perorangan hadir kalau nggak ada perintah. Kalau yang perintah bukan Sambo, siapa? Sambo kan di bawah kendalinya, katanya di bawah kendalinya sekarang Mendagri Pak Tito itu. Apa iya betul? Waduh, rumor Pak Tito, tolong dilurusin lah. Wah, Anda targetnya jadi wapres, wah gitu kan. Karena Anda berjasa waktu pemenangan Pilpres. Ini rumor, saya cuma minta klarifikasi. Pilpres kedua itu yang sekian ratus petugas mati nggak boleh diotopsi segala macam, Anda lewat tangan-tangan anak buah Anda waktu itu Kapolrinya Anda bermain. Saya dapat informasi aja juga, wah dulu nangkep ini nangkep itu bukan Anda, anak buah Anda, tapi Anda yang mengklaim. Jadi udahlah ya. Jadi kalau memang itu betul, Pak Jokowi Anda terlibat, Anda tahu, dan Anda menang wae. Jadi kilometer 50 tolong dijawab. Seperti juga ijazah palsu, jawab aja. Jadi kilometer 60 jawab, saya tidak bertanggung jawab. Berantas itu yang kami tunggu kok. Usut tuntas kilometer 50 ini nih. Kok diam aja? Itu rakyat kecil dari korban yang meninggal itu sebagian besar adalah tulang punggung keluarga. Mereka diam aja nggak bisa ngomong. Karena mereka rakyat kecil. Kok diam aja gitu? Dua ijazah palsu, ngomong dong. Jadi saya bilang, lihat foto aja udah beda, kupingnya aja beda. Kuping yang difoto, yang katanya foto Pak Jokowi, beda dengan foto kuping Pak Jokowi di foto, beda banget. Itu aja kuping aja, gampang lah. Kalau kumis bisa setel, kacamata nanti berdali. Sekarang buktikan ijazah. Terus Pak Bambang Tri, Gus Nur ditangkap alasannya menghina agak, urusan apa orang mau bahala kok. Nah yang nuntut nggak bisa bacot juga tuh, kejang-kejang meninggal. Ya mudah-mudahan meninggalnya ya nggak tahu lah saya. Jadi tolong Pak Jokowi, Anda jawab dua hal ini, dikaitkan dengan dengan santunan untuk korban-korban HAM. Saya kaitkan dengan bangkitnya PKI Gaya Baru, upayanya ini. Sehingga kesimpulannya sementara barangkali salah satunya saya mengatakan sibuk minta perpanjangan waktu karena PKI Gaya Baru yang di belakang atau mengendalikan Anda bilang kami belum siap, waktunya belum cukup. Jadi dua kemungkinan, Pak Jokowi dikendalikan habis, sadar atau tanpa sadar, atau Pak Jokowi memang bagian dari mereka, itu aja. Saya sekarang masih lebih banyak melihat, ya mungkin Pak Jokowi dikendalikan aja lah, mudah-mudahan 40%, wah Pak Jokowi bagian dari mereka, tapi 60% saya masih percaya Pak Jokowi dikendalikan. Saya dulu sempat dekat dengan beliau, saya tahu orang yang menyenangkan, interpersonal relation skillnya bagus, menyenangkan segala macam, tapi jangan bicara strategic thinking, jangan bicara konsep. Kenapa? Polisi itu saya dengar saya lihat di video apa yang disampaikan Ibu Koni mengenai polisi, geleng-geleng saya. Udah ancur-ancuran, kok itu nggak dibenahin? Udah rusak berat. Di bawah presiden aja udah nggak benar. Anggarannya ini, anggarannya itu, ada kabar lagi. Pak Jokowi sebagai presiden memerintahkan mendobel, mendua kali lipatkan anggaran untuk Densus. Wih, hebat amat. Anggarannya ditambah, personelnya ditambah. Waduh, hebat amat.
Jadi memang dia bilang polisi sekarang yang Indonesia nih kacau balaunya luar biasa. Kalau kok kenapa nggak dimenahin? Nah ini kalau dari apa DNA non biologis, the quality of mind, core intelligence-nya baru mampu dan baru merasa kerja kalau hasil kerjanya kelihatan. Ngebangun ini fisik, ngebangun itu fisik. Kalau ngebenahin polisi yang sudah amburadul ini, itu kerjaan tidak kelihatan. Core intelligence-nya dengan kerja, neuron sel-sel otaknya itu belum mampu untuk melihat itu sebagai kerja yang serius karena membutuhkan kemampuan berpikir strategik dan tidak butuh tepuk tangan. Dan tidak butuh hura-hura di luar dan orang banyak yang tidak paham itu. Jadi kalau itu saya memahami. Mau sampai kapan PKI Gaya Baru menggunakan itu? Lewat mafia Sambo, oknum-oknum Densus, apalagi ya? Coba oknum Densus ditangkepin nggak tuh yang PKI Gaya Baru tuh? Yang pakai kaos ini, pakai kaos itu enggak? Teroris lah, inilah, itulah, yang ditembak mati lah. Udahlah segala macam. Saya nggak ngerti aja. Jadi udahlah, mari kita bicara terbuka, segala macam, gampang. Bikinlah seminar terbuka dengan salah satu perguruan tinggi, kita bicara terbuka. Apakah UI, ITB, mana silakan, saya nggak tahu. Walaupun UI kampus saya lagi juga bukan agak atau sudah sedang terlelap tidurnya. Kampus yang lain nggak tahu. Tapi beberapa rekan dari Gajah Mada juga rada kencang suaranya. Dari ITS juga kencang, juga dari ITB. Dari UI beberapa ekonominya rekan saya Faisal Basri kencang bunyinya. Saya bukan ekonom, nggak ngerti dan lain sebagainya. Jadi udahlah ya, kita baca aja petanya dan siap-siap aja. Kita memilih antisipatif atau memilih adaptif, melawan adaptif atau reaktif, atau nunggu kebentur sambil tetap pelanga-pelongo, nggak tahu apa yang terjadi. What's going on? Ada apa ya? Kok gini, silakan. Itu pilihan kita masing-masing. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan tolong difahami, oknum-oknum atau kelompok-kelompok di rezim ini, tidak semua orang bisa Anda bodohin. Kami dari Wiwot dan juga rekan-rekan alumni UI yang udah sepuh-sepuh ini, kami tidak bisa dibayar. Kami tidak bisa ditawari jabatan. Silakanlah ada alumni yang tawar jabatan, jadi macan, harimau, singa, apa silakan. Kami nggak bisa digituin, percuma. Udah lewat gituan buat kami. Tapi kami ingin memberi untuk nusa bangsa dan negara ini, NKRI, dengan Pancasilanya, bukan Trisila Eka Sila, tapi kita ingin bangsa ini utuh. Dan rekan-rekan, mari kita siap menghadapi apapun yang akan dihadapi. Kalau memang bangsa ini harus lewat suatu benturan yang keras lagi, nunggu G30 jilid 2 meledak lagi, oke, kita hadapin. Ini akan jadi yang terakhir, to be or not to be. Karena pemberontakan Madiun, pemberontakan PKI Madiun tidak diangkat di sejarah. Film G30 SPKI sudah di stop, kemudian mulai dikarang-karang, menteri pendidikannya disetel, menteri agamanya disetel, kita nggak jelas segala macam. Khusus buat menteri pendidikan, kalau Anda seorang akademisi ataupun praktisi, mari kita ngobrol lah. Saya juga praktisi, kita ngobrol lah, ya. Nah, itu kan rumorsnya rame itu, bahwa Anda punya tim bayangan, ada dirjen bayangan. Kenapa? Karena Anda punya kemampuan. Itu aja. Anda di style juga dikendalikan. Dapat apa Anda? Gojek Anda dapat berapa? Katanya Gojeknya dibayar, wadah nggak tahu lagi lah. Udah bertebaran itu. Saya nggak mau nanggapin, nggak mau komentar itu. Tapi yang jelas adalah semuanya bagian dari strategi PKI Gaya Baru untuk melakukan G30 jilid 2 dan mereka tidak mau gagal. Kami pun tidak mau dikerjain. Mari kita lihat nanti. Terima kasih. Jadi Sambo, Brigjennya Pak Mahfud, terima kasih. Anda mengingatkan kami. Halo Pak Jaksa, Pak Hakim, saya baca di medsos, jaksanya sampai nangis, katanya menangis atau hampir nangis, membacakan keputusan, karena barangkali bertentangan dengan hati nurani Anda. Tapi kami memahami Anda dalam posisi yang susah. Bos Anda dibayarin kali, atau diancam, atau di apa yang nggak tahu. Tinggal Pak Hakim.
Ya, kunci terakhir adalah Anda. Kalau sudah Anda sebagai pemutus terakhir juga susah, tapi tolong diingat Anda juga manusia, cuman punya dua pilihan, amplop atau ancaman. Anda siap menghadapi itu untuk tidak bisa diancam segala macam. Anda punya idola, pegangan di bidang hukum yang namanya Baharudin Lopa. Kita punya pegangan bangsa ini di kepolisian yang namanya siapa ya, Kapolri Pak siapa? Pak Hugeng. Itu kan idola kita. Kapolrinya Pak Hugeng, yang ngatur ke masalah keadilannya adalah Baharudin Lopa. Itu aja jadi ukuran kita. Banyaklah hakim-hakim yang masih baik, yang saya dengar juga hakim yang baik segala macam. DPR protes, kalau DPR lupain aja lah. Nah, terakhir titipan, DPR berani nggak ngomongin take home pay yang ada sebulan berapa? Kasih rinciannya. Berani ngomong? Take home pay Anda berapa? Take home apa? Uang yang Anda terima setiap bulan resmi dari DPR berapa? Yang nggak resmi udah nggak usah lah. Uang ini, uang itu nggak usah lah. Sebutin gaji Anda berapa, ini Anda berapa, terima uang ini. Sebutin, kaget-kaget kita. Makanya Anda jinak-jinak semua. Itu aja, selamat malam. Veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Lawan perilaku siapapun, pejabat sekalipun yang melanggar 3 nilai inti ini. Veritas, probitas, justisia. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren. 15 menit lebih kali ya. Ini 16. 16 juga.